Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Mesari Nasution, NPM 250911000168 dari kelompok JavaScript kelas 2D Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya dan juga kelompok saya akan mempresentasikan tugas tentang implementasian algoritma linear search dan juga binary search pada pencarian data mahasiswa menggunakan JavaScript. Pada program ini, nantinya data mahasiswa akan dicari berdasarkan NIM. Kemudian kami akan membandingkan cara kerja dan juga langkah dari kedua metode tersebut. Untuk penjelasan algoritma linear search akan saya jelaskan berikut ini. Oke, jadi di bagian ini, di bagian algoritma linear search-nya yang dipakai untuk mencari data mahasiswa berdasarkan NIM, cara kerjanya adalah dengan mencari data satu persatu secara berurutan nih, mulai dari data pertama sampai data yang dicari itu ketemu. Nah, untuk langkah yang pertama, program ini akan menyiapkan data mahasiswa itu yang berisi NIM dan juga nama mahasiswanya. Setelah itu, pengguna diminta memasukkan NIM yang ingin dicari. NIM yang dimasukkan tadi kemudian disimpan ke dalam variabel pencarian. Nah, selanjutnya program akan menentukan variabel ditemukan dengan nilai false untuk menandakan bahwa data itu belum ditemukan. Nah, program juga akan menentukan variabel langkah yang digunakan untuk menghitung jumlah proses pencarian. Nah, setelah itu program akan mulai melakukan pengecekan data mahasiswa satu persatu dari indeks pertama. Setiap data yang diperiksa, jumlah langkah pencarian akan bertambah. Nah, program kemudian membandingkan NIM pada data mahasiswa dengan NIM yang dicari. Nah, kalau NIM yang dicari itu sama dengan data mahasiswa, maka program akan menampilkan nama mahasiswa, NIM, indeks data, dan juga jumlah langkah pencarian. Nah, setelah data ditemukan, variabel ditemukan itu diubah menjadi true, lalu proses pencarian langsung dihentikan. Tapi, kalau seluruh data sudah diperiksa dan data tetap tidak ditemukan, maka program akan menampilkan pesan data tidak ditemukan. Nah, setelah itu, program akan selesai dijalankan. Nah, selanjutnya, pada algoritma binary search, ini berbeda dengan linear search. Nah, bedanya tuh binary search ini melakukan pencarian dengan mengambil data tengah terlebih dahulu. Nah, sehingga nantinya proses pencarian akan menjadi lebih cepat. Untuk langkah algoritmanya, pertama program ini akan menyiapkan data mahasiswa yang sudah terurut berdasarkan NIM. Setelah itu, pengguna akan diminta memasukkan NIM yang ingin dicari dan juga input tersebut disimpan ke dalam variabel pencarian. Selanjutnya, program menentukan variabel awal, akhir, ditemukan, dan langkah. Nah, variabel awal ini digunakan untuk menentukan indeks awal data, sedangkan variabel akhir digunakan untuk menentukan indeks akhir data. Nah, variabel ditemukan bernilai false untuk menandakan data belum ditemukan. Dan terakhir, variabel langkah ini digunakan untuk menghitung jumlah proses pencarian. Nah, program kemudian mencari posisi tengah data dan membandingkan NIM pada posisi tengah dengan NIM yang dicari. Nah, jika NIM sama, maka program akan menampilkan nama mahasiswa, NIM, indeks data, dan jumlah langkah pencarian. Setelah data ditemukan, proses pencarian ini langsung dihentikan. Namun, jika NIM yang dicari itu lebih besar dari data tengah, maka pencarian dipindahkan ke bagian kanan data. Sedangkan jika NIM yang dicari itu lebih kecil dari data tengah, maka pencarian dipindahkan ke bagian kiri data. Nah, jika data tidak ditemukan sampai proses pencarian selesai, maka program ini akan menampilkan pesan data tidak ditemukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dirasya Fitri. Di video ini, saya akan menjelaskan piece-code pencarian data mahasiswa menggunakan metode binary search. Pada awal program, terdapat data mahasiswa yang berisi NIM dan nama, yaitu Andi, Budi, Citra, Dina, dan Eka. Data ini sudah terurut berdasarkan NIM sehingga bisa menggunakan metode binary search. Kemudian program meminta input cari, yaitu NIM yang ingin dicari pengguna. Setelah itu, program menentukan awal sama dengan 0, akhir sama dengan panjang. Data kurang 1, ditemukan false, dan langkahnya sama dengan 0. Lalu program masuk ke perulangan while. Selama nilai awal masih lebih kecil atau sama dengan akhir. Di dalam perulangan, variabel langkah tambah 1 untuk menghitung beberapa kali proses pencarian dilakukan. Dan yang kedua, program mencari posisi tengah dengan rumus tengah sama dengan awal tambah akhir. Kemudian, program membandingkan NIM di posisi tengah dengan data yang dicari. Jika sama, program menampilkan tulisan data ditemukan. Yang kedua, menampilkan nama mahasiswa. Yang ketiga, menampilkan NIM. 4, menampilkan posisi indeks. Dan yang kelima, menampilkan jumlah langkah pencarian. Lalu,
variabel ditemukan menjadi true dan perulangan dihentikan. Jika NIM tengah lebih kecil dari data yang dicari, maka pencarian dilanjutkan ke bagian kanan dengan awal sama dengan tambah 1, sedangkan jika lebih besar pencarian dilanjutkan ke bagian kiri dengan akhir sama dengan kurang 1. Dan setelah perulangan selesai, jika tidak ada data yang ditemukan, maka program menampilkan tulisan data tidak ditemukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Eka Pratiwi. Di sini saya akan menjelaskan flowchartnya. Proses dimulai dengan menyiapkan data mahasiswa, lalu pengguna memasukkan NIM yang ingin dicari. Setelah itu, sistem memeriksa data satu persatu sambil menghitung jumlah rangkap pencarian. Jika NIM yang dicari sama dengan data yang diperiksa, maka data mahasiswa akan ditampilkan beserta indeks dan jumlah rangkap pencarian. Kemudian proses selesai. Jika belum sama, sistem akan lanjut memeriksa data berikutnya sampai data ditemukan. Selanjutnya saya akan menjelaskan flowchart yang kedua. Flowchart tersebut menjelaskan proses pencarian data mahasiswa berdasarkan NIM menggunakan metode pencarian biner atau binary search. Proses dimulai dengan menyiapkan data mahasiswa, lalu pengguna memasukkan NIM yang ingin dicari. Setelah itu, sistem menentukan nilai awal, akhir, dan status ditemukan, dan jumlah rangkap pencarian. Selanjutnya, sistem memeriksa apakah posisi awal masih lebih kecil atau sama dengan posisi akhir. Jika iya, sistem menentukan data tengah, lalu menambah jumlah rangkap pencarian. Kemudian, NIM pada data tengah dibandingkan dengan NIM yang dicari. Jika NIM sama, maka data mahasiswa, indeks, dan jumlah rangka akan ditampilkan. Lalu proses selesai. Jika NIM tengah lebih besar dari NIM yang dicari, maka pencarian dilanjutkan ke bagian kiri data. Namun jika lebih kecil, pencarian dilanjutkan ke bagian kanan data. Proses ini terus berulang sampai data ditemukan. Jika posisi awal sudah lebih besar dari posisi akhir, berarti data tidak ditemukan dan proses selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Febri Jaya dengan NPM 2509103. Nah, di sini saya ingin menjelaskan data pemrograman yang kami telah buat. Kami menggunakan metode JavaScript. Nah, di awal const readline ini adalah untuk memanggil modul readline. Kita menggunakan const readline dan juga required readline. Yang kedua, kita membuat input dan output. Nah, di sini kita menggunakan const R1 sama dengan readline, get interface, input, proses training, dan output. Lalu di sini kita masukkan data mahasiswanya. Setelah kita masukkan data mahasiswanya, nah di sini kita meminta input NIM. Nah di sini kita bisa masukkan S1 question untuk mencari NIM yang ingin kita cari, yaitu fungsi dari R1 question. Nah lalu untuk mengubah input menjadi angka, kita masukkan yaitu parsen atau cari. Lalu proses pencarian data kita masukkan yaitu hot let it 0 mahasiswa. Nah, di sini gunanya untuk memproses pencarian data. Lalu kita masuk ke pengecekan apakah NIM sama. Kita masukkan data pemrograman yaitu if mahasiswa di NIM sama dengan cari ini. Oke, untuk proses pencarian data. Lalu, maksudnya untuk mengecek apakah NIM sama atau tidaknya. Nah, lalu di sini kita menampilkan console log. Nah, di sini untuk menampilkan data apakah ditemukan atau tidak. Nah, jika tidak ditemukan, maka data yang muncul akan false. Tapi kalau ditemukan, dia akan true. Di close ini adalah penutup program. Oke, baik. Nah, di sini kita masuk ke pemrograman yang kedua, yaitu program ini menggunakan binary search, yang dimana untuk mencari ini mahasiswanya itu, kita harus memanggil modul readline. Nah, kita masukkan dulu const readline. Nah, lalu kita masukkan const R1. Nah, yang dimana di sini adalah untuk membuat input dan outputnya. Lalu di sini kita masukkan data mahasiswanya harus berurut karena binary ya, harus berurut. Lalu nah di sini kita masukkan R1 question, yang dimana R question yang tadi ini adalah untuk meminta input NIM dari user yang ingin kita cari. Nah lanjut,
Nah, ada cara untuk mengubah input menjadi angka atau integer, artinya angka. Nah, di sini adalah kita masukkan let cari sama vaksin. Ini untuk mengubah input menjadi angka. Lalu menentukan batas awal dan akhir. Nah, kita menggunakan let awal 0 dan juga let akhir mahasiswa. Lanjut, di sini kita masuk ke variabel penanda data ditemukan atau tidak. Nah, di sini kalau tidak ditemukan dia akan false. Tapi yang kedua ini kita masuk menghitung jumlah langkah pencarian. Mana kita masukkan let langkah sama dengan 0 titik koma. Untuk perulangan kita memakai binary search atau while awal sampai menuju ke akhir. Lanjut, di sini kita masukkan ke if. Ini menentukan posisi tengah. Untuk menentukan posisi tengah, di sini kita menggunakan let tengah dengan mode awal plus akhir. Ini untuk menentukan posisi tengah. Lalu jika NIM ditemukan, mahasiswa akan muncul seperti ini. Jika ditemukan akan muncul true. Tetapi ketika untuk menghentikan perulangan, kita melakukan break. Kalau jika NIM tengah lebih kecil dari yang dicari, else if mahasiswa akan cari di bagian kanan. Lalu kita untuk cari bagian kiri, kita menggunakan akhir sama dengan tengah. Jika data tidak ditemukan, otomatis if tidak ditemukan atau data tidak ditemukan. Nah, kita masuk yang langkah terakhir yaitu menutup interface atau readline. Kita menggunakan R1 titik call. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pemrograman kami ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Widya Hana. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian outputnya. Nah, berikut merupakan output dari program linear search dan binary search. Nah, pada program dijalankan, pengguna diminta memasukkan ini. Nih, kita pijit run dulu. Nah, di sini kita disuruh memasukkan NIM yang dicari. Nah, contohnya kita masukkan NIM yang 105 di linear search ya. Nah, di sini kita pijit enter. Nah, di sini data ditemukan. Dan di sini program menampilkan nama, NIM, indeks, dan jumlah langkah. Nah, namanya di sini Eka, NIM-nya 105, indeksnya 4, jumlah langkahnya 5. Nah, ini yang linear search. Nah, masuk kita ke program yang binary search. Nah, di sini saya sudah ada codingannya. Nah, kita langsung pijit run. Nah, di sini program akan meminta memasukkan NIM yang dicari. Kita masukkan NIM yang kayak tadi ya, 105. Nah, lanjut kita enter. Nah, di sini data ditemukan. Program akan menampilkan nama, NIM, indeks, dan jumlah langkah. Nah, di sini ditemukan nama Eka, NIM 105, indeks 4, jumlah langkahnya 3. Nah, pada linear search ini jumlah langkah pencarian lebih banyak. Nah, dikarenakan program mencari data satu persatu mulai dari data pertama sampai data ditemukan. Nah, sedangkan pada binary search jumlah langkah pencarian lebih sedikit karena program langsung mencari dari posisi tengah data, lalu membagi pencarian ke kanan atau ke kiri sesuai data yang dicari. Nah, dari output tersebut dapat dilihat bahwa binary search lebih cepat dibandingkan linear search karena membutuhkan langkah pencarian yang lebih sedikit. Nah, mungkin sampai situ aja penjelasan dari saya mengenai outputnya. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunda Islami Putri dengan NPM 2509014. Di sini saya akan menyimpulkan kode program yang telah dibuat oleh kelompok kami. Berdasarkan program yang telah dibuat, dapat disimpulkan bahwa linear search dan binary search sama-sama digunakan untuk mencari data mahasiswa berdasarkan NIM. Nah, perbedaannya terletak pada cara pencariannya. Linear search melakukan pencarian data satu persatu dari awal hingga data ditemukan, sehingga jumlah langkah pencariannya lebih banyak. Sedangkan binary search melakukan pencarian dengan berbagai data melalui posisi tengah, sehingga proses pencariannya menjadi lebih cepat dan jumlah langkahnya lebih sedikit. Nah, di sini, namun binary search hanya dapat digunakan pada data yang sudah ada, sudah terurut. Sedangkan linear search dapat digunakan pada data yang belum terurut. Nah, di situ saja penyimpulan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.